Materi berikutnya itu adalah materi tentang Glasgow Coma Scale. Skala yang dapat ditentukan dari Glasgow Coma Scale sendiri itu antara 1 sampai 4. Nah, di dalam metode Glasgow Coma Scale ini terdapat beberapa komponen metode cara yang dapat dilakukan untuk mengecek pasien. Yang pertama itu adalah metode ESPN, yaitu Eye Opening Spontaneity, terus yang S is Sound, terus yang P to Pain, dan yang N itu No Respond. Jadi, yang misalnya yang E ini, apabila mata bisa terbuka dengan sendirinya, maka kita beri nilai 4. Terus yang Sound, saat pasien bisa membuka matanya tetapi ketika disuruh tolong buka matanya, beri nilai 3. Lalu yang kemudian itu adalah Pain, saat pasien bisa membuka matanya tetapi dengan diberikan rangsangan pada trapezius atau supraorbital notch, maka kita beri nilai 2. Dan apabila dia tidak merespon atas apa yang kita instruksikan, maka kita beri nilai 1. Berikutnya adalah tentang metode Our Country Win. Nah, dalam metode Our Country Win ini terdapat beberapa perhitungan. Yang pertama itu adalah oriented. Saat pasien ditanya Anda sedang berada di mana, lalu pasien menjawab dengan benar, maka beri nilai 5. Terus yang kedua itu adalah confused. Saat pasien ditanya tetapi jawabannya bingung, saya tidak tahu, mungkin berada di hotel, maka kita beri nilai 4. Terus yang kemudian itu ada words. Apabila saat pasien ditanya tetapi jawabannya salah, maka kita beri nilai 3. Terus apabila pasien ditanya tetapi jawabannya atau seperti berpikir, maka kita beri nilai 2. Dan apabila tidak merespon, lagi-lagi kita beri nilai 1. Selanjutnya itu ada metode Can Live Without Fans. Dalam metode Can Live Without Fans ini, yang pertama itu adalah saat pasien diarahkan untuk menjulurkan lidah lalu ia melakukannya, maka kita beri nilai 6. Selanjutnya, apabila pasien diberikan rangsangan nyeri lalu ia dapat merasakannya dan menggerakkan bagian yang diberi rangsangan tersebut, maka kita beri nilai 5. Kemudian itu ada menarik diri ke arah rasa sakit, kita beri nilai 4. Terus yang kemudian apabila ada fleksi abnormal, kita beri nilai 3. Atau ada abnormal ekstensi, kita beri nilai 2. Dan lagi-lagi apabila tidak merespon, kita beri nilai 1. Oke teman-teman, kita udah sampai ke materi kita yang terakhir, itu tentang cranial nerve. Nah, di cranial nerve ini sebenarnya terdapat 12 pembagian ya, dan masing-masing bagian itu memiliki tugasnya masing-masing, terutama untuk indera. Saya akan menjelaskan mengapa cranial nerve ini penting untuk dibahas, tapi mungkin saya tidak menjelaskan detail satu persatu, karena pada intinya apabila kita memiliki permasalahan di salah satu nerve ini, maka akan memiliki sedikit gangguan terhadap salah satu indera yang dipersarafi oleh si nervus yang berada di cranial nerve ini. Jadi cranial nerve ini adalah saraf-saraf yang mempersarafi sebagian besar indera-indera yang terdapat pada tubuh manusia, teman-teman. Seperti kayak contohnya indera penglihatan, indera penciuman, indera peraba, terus indera mengecap lidah, itu terus habis indera perasa maksud saya, terus habis itu indera-indera seperti indera pendengaran. Nah, itu memiliki bagiannya masing-masing. Nah, seperti kayak misalnya untuk penciuman itu ada di olfactory nerve, terus penglihatan ada di optical nerve, terus untuk mata kita bisa bergerak ada di trochlear nerve, habis itu juga ada di abducens nerve, seperti itu untuk mengatur pupil cahaya yang masuk ke dalam retina kita, itu pupil yang mengatur itu dari abducens. Terus selanjutnya di lidah kita ada nervus yang berhubungan sama indera pengecapan kita. Habis itu ada juga yang indera yang berhubungan sama vestibular kita, yang nggak cuma untuk pendengaran tapi juga keseimbangan. Intinya adalah apabila salah satu dari nerve-nerve ini bermasalah, kita perlu aware dan harus segera ditangani dengan cepat. Seandainya tidak ada penanganan dengan cepat, apabila kita sudah kehilangan salah satu fungsinya, akan sangat sulit untuk memulihkan kembali. Jadi kalau dari kami sebagai seorang tenaga medis, terutama sebagai calon fisioterapis, itu adalah sangat penting untuk menjaga nerve ini. Kalau misalnya bagaimana cara mengeceknya, kan karena ini pengecekan neurologi dasar, ya mungkin cara pengecekannya adalah dengan stimulus yang berhubungan dengan nervus-nervus tersebut. Seperti kalau misalnya pendengaran, kita menggunakan musik atau beberapa gelombang suara yang ada kaitannya dengan hertz, seperti itu. Dan kalau misalnya untuk penciuman, kayak bisa pakai menggunakan alcohol sniff atau mencium bau-bau yang lain. Terus kemudian apabila makanan kita bisa
indera perasa kita bisa mencoba suatu makanan atau yang memiliki rasa, lalu indera peraba bisa kita memegang salah satu benda. Pokoknya intinya adalah apabila selama ini bermasalah, maka kita harus menerima konsekuensi akan terjadinya kehilangan suatu indera yang kita miliki. Bagaimana cara mencegahnya adalah dengan berolahraga yang teratur, terus menghindari kegiatan-kegiatan ekstrim yang dapat berlawanan atau dapat menyebabkan nervous ini bermasalah, seperti itu. Karena apabila ini bermasalah, seperti tadi yang saya sudah bilang, akan sangat susah sekali untuk memulihkannya. Seperti itu aja sih teman-teman yang dapat saya jelaskan. Apabila saya memiliki kekurangan, mohon dimaafkan. Saya sangat terbuka untuk koreksi. Mohon maaf apabila ada pemaparan yang tidak sesuai. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa di-share, di-like, dibagikan ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat untuk orang banyak video yang saya sudah buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.